Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa. Selamat hari Senin. Seperti biasa di kajian harian kita pada hari ini. Hari Senin yang sangat luar biasa. 13 April 2026. Dan seperti biasa kami dari Amarket hadir memberikan analisa buat rekan trader. Bukan analisa itu rekan trader, kajian buat rekan trader semuanya. Kami ingin supaya kajian yang kami berikan ini bermanfaat untuk rekan trader. Setidaknya dari kajian yang kami berikan ini ada sedikit masukan untuk trading yang akan dilakukan para trader semuanya. Oke rekan trader, minggu yang sangat luar biasa dan rekan trader seperti yang saya bilang di analisa di kajian mingguan kita sebelumnya, video sebelumnya, saya menyatakan bahwa hati-hati pasca perjanjian antara Iran dan Amerika dibatalkan. Hati-hati, merujuk dari Bitcoin yang jatuh, hal ini terjadi. Gap hari ini sangat luar biasa. Gold bisa turun lagi ke 4.600, emas lagi. Indeks dolar Amerika bisa naik sampai ke 99. Nah, ini dia. Ini baru permulaan. Sekali lagi, ini baru permulaan karena Donald Trump menyatakan dengan jelas bahwa tenggang waktu sampai tanggal 13 April pukul 21.00 waktu Indonesia bagian barat diberikan kesempatan, karena setelah itu seluruh perairan Iran akan ditutup. Ini artinya perang siap-siap ini rekan trader. Kalau udah tanda-tanda seperti kayak gini artinya perang. Dan ini akan benar-benar memberikan sesuatu yang sangat luar biasa untuk pergerakan pasar. Tapi nanti itu kita bahas. Sekarang kita langsung masuk aja di analisa. Kita melihat dulu. Seperti biasa setiap hari Senin kita akan melihat proyeksi apa yang terjadi pada pasar selama satu minggu. Untuk pasar selama satu minggu kami memprediksikan hingga hari Jumat nanti. Untuk indeks dolar Amerika seperti biasa kami memprediksikan bahwa hati-hati, indeks dolar Amerika ini masih punya peluang bisa saja naik, dan itu terbukti hari ini dia langsung gap naik sangat luar biasa sampai ke level 98 ya. 98.570. Apakah dia bisa naik? Wah, tentu aja bisa. Kalau perang akan terjadi dia akan naik lagi. Sedangkan potensi turunnya ini sangat luar biasa. Menurut saya dia bisa turun sampai 97.502, tapi terlalu jauh sebenarnya ya. Mungkin sekitaran 98.00006 aja dia bisa sampai di situ ya untuk masalah pelemahan nanti. Euro USD, kita lihat Euro USD dalam pandangan kami, Euro USD masih punya peluang, menurut kami bisa naik hingga 1.18149, tapi hati-hati bahwa imbas perang ini dia bisa jatuh dan tidak terkemungkinan dia bisa turun sampai 1.16147. Dan untuk pound sterling sama juga, pound sterling kami masih melihat potensi untuk bisa kembali lagi naik ya. Menurut kami memang kami bilangnya di 1.36111, tapi menurut kami kami memprediksikan prediksi kami sebelumnya mungkin 1.35560 adalah sesuatu yang masuk dalam logika apabila terjadi penguatan. Tapi hati-hati kalau pembalikan arah ini terjadi imbas perang, dia tidak tertutup kemungkinan bisa turun hingga 1.32995. Sedangkan Gold rekan trader, sekali lagi saya bilang bahwa gold memang masih punya peluang untuk naik ya, minimal dia bisa sampai ke 4.900-an sesuai prediksi kami 4.971. Tapi harap diperhatikan apabila perang ini kembali dibuka, apalagi Donald Trump sudah bilang pukul 21.00 ini batas akhir sebelum penutupan seluruh perairan Iran, dia bisa turun rekan trader sampai di 4.583, malahan ya bisa saja sampai 4.506. Semua tergantung rekan trader ya. Dan untuk USD yen Jepang, kami melihat USD yen Jepang masih punya peluang untuk bisa kembali lagi naik ke posisi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, analisa yang coba kami tawarkan untuk rekan trader semuanya ya menyatakan bahwa dia masih bisa naik hingga 160.185 walaupun peluang pelemahan bisa saja terjadi. Kami sebelumnya bilang di 156.944, tapi menurut kami ini terlalu jauh. Mungkin kalau melemahnya masuk dalam logika itu di seputaran 158.669. Nah, rekan trader semuanya, ini
adalah pergerakan yang terjadi, prediksi kami yang bisa terjadi selama 1 minggu ini. Dan seperti biasa, kita masuk di tema-tema yang sangat luar biasa hari ini. Dan untuk tema harian kita, tema tentang keraguan buyer emas. Tanda bahaya di tengah potensi pelemahan. Nah, ini dia. Ini judul yang menurut saya melankolis banget, ya. Melankolis. Kenapa saya bilang judul ini sangat melankolis? Karena dari judul aja adalah tentang keraguan buyer emas. Pembeli emas, buyer emas ini ragu. Apakah ini merupakan tanda potensi pelemahan? Dan ini bisa saja terjadi. Kita jangan melihat fundamental, kita lihat geopolitik yang terjadi. Hitungan per detik saat ini. Kemarin perjanjian tidak ada kata sepakat. Dan ya rekan trader, dari info A1 yang saya dapat bahwa blokade pelabuhan Iran resmi akan dilakukan tanggal 13 April pukul 00 waktu 10.00 waktu Indonesia, waktu Amerika, ya, 14.00 GMT atau 21.00 waktu Indonesia bagian barat. Jadi pada pukul itu Amerika akan memblokade semua kapal yang masuk maupun kapal yang keluar dari perairan Irak. Saya yakin bahwa apabila ini akan terjadi, tidak lama lagi roket akan terbang melayang-layang ke rekan trader. Tujuan roket itu bukan cuma ke Israel, tapi ke seluruh instalasi militer yang dimiliki oleh Amerika di negara Timur Tengah. Jadi ingat, 21.00 kalau ini terjadi, siap-siap roket drone berterbangan menuju ke Israel, menuju ke negara-negara Teluk semuanya. Dan kalau itu terjadi rekan trader, imbasnya rekan trader udah tahu. Ini bahaya. Kalau itu terjadi, ini bahaya. Bahayanya adalah minyak akan tinggi, dolar akan naik, dan kemungkinan emas punya peluang untuk turun lagi. Hal ini terbukti hari ini. Berita yang barusan saja dikeluarkan, efek berita, rekan trader bisa lihat ya, efek berita yang terjadi, bagaimana gold ini turun rekan trader. Dari 4.756 hingga menembus level 4.644, walaupun sekarang ini dia sedikit naik lagi. Ya. Tapi gap yang sangat terjadi dari 4.700 hingga 4.644 adalah penurunan yang sangat dramatis, dan saya sudah mewanti-wanti rekan trader di kajian mingguan saya sebelumnya, di video sebelumnya saya sudah mewanti-wanti. Saya mewanti-wanti itu karena saya melihat Bitcoin jatuh. Semenjak dibatalkan perjanjian, Bitcoin langsung benar-benar jatuh rekan trader. Dari situ ya tidak ada pilihan lain. Pasar tutup kemarin, tapi pasar dibuka pasti akan gap terjadi, dan itu terjadi rekan trader. Pasar bereaksi, dia turun. Tapi ingat rekan trader, ingat nanti malam 21.00 kalau memang benar-benar ini dilakukan oleh Uncle Sam, dilakukan oleh grandfather, ya, Opa Donald Trump, ini artinya rekan trader tidak ada pilihan lain. Roket akan bertebangan dan akan membuat emas bisa turun lebih rendah lagi. Oleh karena itu, sesuai dengan judul yang saya angkat, bahwa keraguan buyer emas sedang melanda. Apakah ini merupakan tanda bahaya di tengah potensi pelemahan? Ini menurut saya rekan trader ada benarnya juga. Dan kita akan lihat pasar ini sampai nanti malam 21.00 waktu Indonesia bagian barat. Saya tidak menakut-nakutin rekan trader, tapi saya melihat dari kenyataan yang terjadi, ya. 21.00 14.00 GMT batas terakhir
yang diberikan Amerika sebelum menutup seluruh perairan. Bahaya, satu negara, gila juga ini Amerika, satu negara perairannya ditutup rekan trader semuanya. Bukan cuma Laut Hormuz aja, Selat Hormuz, tapi satu negara ditutup perairannya. Kapal tidak masuk dan kapal tidak keluar. Kapal tidak masuk dan kapal tidak keluar. Artinya kapal yang mencoba membawa minyak secara ilegal keluar dari dari Iran. Bahaya itu rekan trader. Dan ini saya bisa bilang kalau ini terjadi besok minyak akan naik. Dan ini akan memberikan tekanan yang sangat luar biasa terhadap gold. Oleh karena itu rekan trader, keraguan pembeli, keraguan buyer sangat masuk dalam logika. Dan kita akan menunggu nanti malam 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kalau ini dilakukan, maka berterbanganlah roket seperti orang sedang merayakan tahun baru di dataran Arab maupun sekitarnya. Tujuannya pasti instalasi-instalasi punyanya Amerika, dan sudah barang tentu akan mencoba mengirimnya ke Israel. Jadi pertempuran akan segera dimulai. Siap-siap rekan trader semuanya. Kalau ini terjadi, siap-siap gold bisa. Saya tidak menakut-nakutin, tapi kalau memang ini sudah ada, ini si Donald Trump ini kalau dia sudah janji, itu gila tuh. Yang tidak dia janji aja dia bisa bikin, apalagi kalau dia udah janji. Bahaya rekan trader. Dan ini kita akan menunggu apakah ini terjadi. Kalau ini terjadi, udah rekan trader, kita tutup buku aja. Gold akan turun dan dolar Amerika sedikit naik ya. Kalau dolar Amerika naik kan, kalau saya tukar money saya kan, wah saya untung dikit lah rekan trader. Waduh, kalau dolar turun makin miskin lah saya. Ya sebenarnya kalau dolar naik kan, kalau saya kirim dolar ke kampung kan, wah harganya kan udah sedikit naik kan, ya bantu orang tua juga kan, di kampung kan harganya naik kan, makin kaya kan orang tua. Bercanda rekan trader. Oke rekan trader, thank you. Kita langsung masuk di analisa teknikal kita. Seperti biasa, kita akan mulai dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika hari ini? Kita lihat indeks dolar Amerika hari ini bergerak sangat luar biasa ya. Setelah kita bisa lihat gap yang sangat luar biasa, terbang tinggi dari 9, level terendahnya itu di 98.147, dia bisa naik ke 98.735 walaupun sekarang terjadi koreksi. Tapi sekali lagi saya bisa bilang memang dia sekarang akan turun rekan trader. Saya bisa bilang bahwa dia sekarang akan turun dan tidak terlalu kemungkinan penurunan dia itu bisa sampai level terendah di seputaran 98.46446. Tapi saya juga bisa bilang bahwa hati-hati malam nanti rekan trader. Ini perjalanan masih panjang. Saya juga bisa mengamati dan bisa bilang bahwa tidak terlalu kemungkinan dia itu akan terbang hingga level 98.919. Ini hati-hati rekan trader ya. Bagaimanakah untuk euro angkel saham dolar? Kita lihat pergerakan terjadi pada euro angkel saham dolar hari ini. Secara garis besar kalau rekan trader lihat, euro angkel saham dolar ini bergerak sangat luar biasa, jatuh berkeping-keping hingga level 1.16601. Tapi peluang naik juga masih sangat luar biasa. Oleh karena itu, dari analisa yang saya bisa bilang bahwa hari ini memang dia agak sedikit tertekan, hari ini dia akan naik. Peluang saya malahan bilang bahwa ini balik ya. Tawarkan trader ini saya balik dulu. Nah ini menurut saya ini masih bisa agak sedikit terkoreksi naik ya rekan trader ya. Ini kalau saya lihat, nah ini dia sekarang akan mencoba naik. Kalau saya lihat dia ini bisa naik hingga level, ini analisa saya menyatakan nih dia bisa kembali lagi naik nih sampai di sini nih. Tidak terlalu jauh sih. 1.17407, tapi hati-hati juga bahwa peluang untuk kembali jatuh lagi sangat besar. Dia bisa kembali lagi di level 1.166665. Nah ini dia. Bagaimanakah untuk pound sterling?
Rekan trader semuanya, pound sterling hari ini, wah rekan trader, saya balik lagi dulu. Nah, untuk pound sterling, rekan trader bisa lihat bahwa pergerakan yang terjadi pada pound sterling saat ini, oke, walaupun sekarang memang dia tadi jatuh, tapi peluang naik masih tetap ada, tapi hati-hati serangan balik mendadak. Analisa saya dia bisa naik hingga 1.34524, tapi kembali lagi hati-hati bahwa dia ini kalau nanti malam pecah itu perang, dia itu bisa jatuh kembali lagi ke level terendah di posisi 1.33935. Sedangkan untuk gold, rekan trader, kita lihat bersama pergerakan terjadi pada gold hari ini. Untuk gold, rekan trader bisa lihat dengan jelas, ya ini gold, saya balik dulu, oke gold. Untuk gold, rekan trader bisa lihat dengan jelas ini bahwa pola pergerakan terjadi pada gold hari ini memang dia ini naik, rekan trader. Dia naik ya, walaupun tadi turun masih bisa peluang naik lagi. Malahan saya bisa bilang bahwa dia ini masih punya peluang hingga naik ke level 4.776. Tapi sekali lagi hati-hati. Kalau nanti perang ini pecah, ya kalau dia ini bisa jatuh, malahan saya bilang bisa turun lagi ke level terendah di posisi 4.657. Dan rekan trader, dan untuk USD yen Jepang, rekan trader bisa lihat untuk USD yen Jepang hari ini, secara garis besar kalau rekan trader lihat, nah ini dia, sorry rekan trader, agak sedikit gangguan teknis, gangguan teknis. Dia berjalan agak sedikit melemah, tapi menurut saya ada sedikit peluang yang bisa dia naikin. Ya, analisa saya dia bisa kembali lagi naik ke level yang lebih tinggi di seputaran 159.947. Tapi hati-hati juga bahwa dia juga masih bisa melemah. Yang pelemahannya itu yang menurut saya bisa sampai level 159.342. Nah ini dia. Nah ini adalah pola pergerakan terjadi pada USD yen Jepang. Oke rekan trader, ini secara teknikal. Sedangkan untuk kalender ekonomi, kalau rekan trader lihat hari ini, ya kalender ekonomi, kalau ini saya balikin ini dulu. Nah untuk kalender ekonomi, kalender ekonomi yang harap rekan trader perhatikan bahwa nanti malam sebenarnya ada berita yang harap diperhatikan pada 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Itu akan ada penjualan rumah lama. Nah ini sangat mempengaruhi pergerakan pasar hari ini. Dan jangan lupa rekan trader, ini adalah website kami, bergabung bersama kami akan memberikan yang terbaik untuk rekan trader semuanya. Oke rekan trader semuanya, rekan trader, demikianlah analisa harian kita. Saya berharap semoga apa yang kami berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Tetap semangat rekan trader semuanya. Semoga apa yang kami berikan ini memberikan sedikit wacana untuk trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Sampai ketemu di sampai ketemu di kajian berikutnya. Salam profit Indonesia.